Jadi buat saya, orang sukses yang benar-benar sukses dalam jangka panjang adalah orang yang nggak nyebelin. Adalah orang yang humble, yang baik. Oke, selamat malam semuanya Bapak Ibu yang berbahagia gitu ya. Jadi jumpa lagi dengan kami di Consulting. Nah, dan malam ini kita akan join dengan Coach Yudi Chandra Bapak Ibu. Coba saya akan undang biar nggak kelamaan gitu ya. Selamat malam Coach. Gimana kabar Coach? Malam. Kabar baik. Ya, gimana? Baik. Mantap. Jadi malam ini Coach, seperti yang tema live kita malam ini ya, membentuk mindset sukses gitu ya Coach. Jadi kita malam ini lebih banyak sharing terkait gimana sih membentuk mental gitu, membentuk mindset untuk bisa kita bawa ke baik itu dunia bisnis kita maupun kita sebagai seorang profesional gitu ya. Dan tentunya kita sangat menunggu nih insight dari Coach Yudi ya, termasuk saya sendiri sebenarnya. Saya pasti percaya dapat banyak sekali insight malam ini. Baik. Thank you sebelumnya udah diundang, diajak. Saya juga nggak tahu kenapa saya diminta ngomongin topik mindset sukses. Padahal kalau buat saya, banyak orang di luar sana jauh lebih sukses daripada saya. So thank you. Mantap, siap. Jadi karena saya ngerasa saya juga masih belum jadi siapa-siapa, saya akan sharing hari ini apa sih yang saya banyak pelajarin dari orang-orang sukses yang sudah saya interview di YouTube saya. Dan ini buat saya sebetulnya suatu pembelajaran luar biasa. Karena kalau kita pengen sukses, apa sih yang kita harus lakukan? Buat saya simpel. Yang kita harus lakukan adalah kita harus bisa mencoba mengamati orang sukses itu ngapain aja, cara pola berpikirnya itu apa aja, dan kemudian ya kita tiru dan kita modifikasi. Karena kalau kita lihat dari sisi fisiknya, nggak ada beda kok antara orang sukses dengan orang biasa aja. Dan cenderung malah ya sama, tetap aja kok 2 tangan, 2 kaki, 2 mata gitu. Mereka nggak punya mata 10, bisa ngeliat kemana-mana. Tapi pertanyaannya kenapa sih mereka bisa sukses banget? Ya sudah pasti karena perbedaannya ada di otaknya, di mindsetnya, di pemikiran, cara berpikirnya. Dan salah satu hal yang saya lihat cukup nyata ya, adalah orang sukses itu biasa rata-rata humble, nggak nyebelin. Nah pasti banyak nih dari Anda yang mikir, loh Coach, orang sukses nggak nyebelin. Maksudnya apa gitu ya? Banyak kok orang kaya yang nyebelin. Nah, orang kaya iya bener banyak yang nyebelin. Pertanyaannya gini, sampai berapa lama mereka bisa sukses dan kaya kalau mereka orang yang nyebelin? Kita kadang-kadang kita nggak berpikir bahwa orang yang nyebelin itu suksesnya nggak panjang. Kenapa? Karena customer kita itu orang. Customer kita itu manusia, punya hati. Tim kita punya hati juga. Kemudian kita punya supplier juga punya hati. Nah, pertanyaannya kalau orang yang nyebelin, dia akan susah untuk didukung oleh orang-orang yang hebat. Sebagai contoh, kalau Anda punya nilai, Anda punya value, Anda punya harga diri, dan Anda juga seseorang yang hebat, Anda mau kerja sama bos yang nyebelin apa ya enggak? Ya, rasa enggak ya, nggak ada yang mau ya. Maksudnya uang memang penting, tapi makan hati capek juga sih. Right, benar banget. Kecuali banget kalau Anda kepaksa nggak bisa cari kerjaan lagi, dan Anda harus kerja dengan bos yang nyebelin itu. Jadi ya udah deh, gitu, setoran aja. Tetapi ketika Anda bekerja pun Anda nggak bakal bekerja sepenuh hati. Anda nggak bakal bekerja 100%. Karena di pikiran Anda, suatu saat kalau ada offer yang lebih baik, Anda bakal cabut. Karena bos Anda nyebelin. Gitu. So buat saya itu yang saya dapetin banget dari Ibu Martha Tilaar. Jadi saya interview
Bu Marta. Kebetulan saya yakin Anda semua tahu ya Bu Marta ya, Ibu Marta Tilaar, pemilik Sari Ayu. Saya respect banget dengan Bu Marta, sangat-sangat respect. Karena buat saya dia umurnya udah 80 tahun lebih. 85 tahun. Apa yang terjadi, saya diterima di rumahnya, interview. Setelah interview, saya inget banget Bu Marta ngajak saya makan bareng. Yang udah sepuh sekali loh. Udah sepuh sekali ngajak saya makan bareng di ruang makannya. Dan kemudian ditawarin malah diambilin makanannya. Aduh, saya nggak enak banget. Dan juga bukan saya doang, tim saya, videoman saya yang ketika waktu itu menginterview Bu Marta, itu pun ditanyakan namanya dan Bu Marta inget namanya. Oke. Jadi buat saya wow. Dan usianya 84 Coach ya. Gimana 84 tahun, dan kalau kita bicara Bu Marta, aduh, siapa sih gitu loh yang ya kalau hampir semua orang tahu lah siapa dia. 84 tahun, hal pertama saya sebetulnya dia juga nggak perlu untuk diinterview sama saya sih. Channel saya masih kecil juga, cuma hampir 140.000 lebih ya kan. Baratnya kalau Bu Marta kan boleh dibilang tokoh nasional ya, tokoh nasional. Dan pengalaman saya banyak kok di awal-awal karir saya mau interview orang yang sebetulnya kalau bicara tentang status di bawah Bu Marta jauh banget. Tetapi sombongnya mau apa? Sombongnya mau. Tapi ini saya benar-benar ketika itu saya sangat impress, sangat impress. Dan diajak makan, tim saya dikenal namanya, ditawarin makan juga. Dan bukan hanya itu. Setelah selesai makan, saya keluar dari rumahnya. Kebetulan rumahnya gede banget ya. Itu diajak keluar, ditungguin sampai mobil saya jalan keluar dari rumahnya. Bu Marta loh keluar. Padahal di saat itu dia didampingi oleh 3 orang lain ya. Dari tim dia. Jadi buat saya orang sukses yang benar-benar sukses dalam jangka panjang adalah orang yang nggak nyebelin. Adalah orang yang humble, yang baik. Dan ini saya kena banget dengan Ibu Marta Tilaar. Ini sedikit cerita. Karena buat saya, kalau saya ngomongin tentang mindset orang sukses aja, kayaknya Anda Google juga banyak. Tetapi kalau kita bicara tentang pengalaman pribadi saya, apa sih yang bisa membuat saya salut gitu loh, dan belajar dari insight dari orang-orang yang benar-benar sukses. Bukan dalam tanda kutip super sukses, itu kayaknya jarang deh. Dan hanya ada di ini nih, di The Consulting aja nih live IG. Oke, mungkin saya sharing lagi deh, saya lanjut, nggak apa-apa. Siap, menarik. Mindset kedua orang sukses kalau buat saya adalah pembelajar. Dan itu saya dapetin banget dari Pak Sudamek AWS. Dia adalah bos Garuda Food, ya. Dia seseorang yang sangat super sukses. Dan walaupun saya jarang bertemu beliau, tapi saya selalu menganggap beliau sebagai mentor saya. Jadi saya mendapat kesempatan untuk menginterview beliau selama 3 jam. Belajar 3 jam private dengan salah seorang pengusaha nasional. Buat saya itu berkah luar biasa. Tapi satu hal yang bener, Anda bisa nonton di YouTube saya full banget, dan Anda bisa lihat kualitas dari buah pemikirannya. Itu wow banget. Bahkan banyak yang komen itu seperti ngambil 1 SKS. Udah kayak kuliah ya. Tapi itu wow banget. Dan buat saya memang benar. Itu seperti kayak ngambil 1 SKS. Dan satu hal yang saya ngelihat dari Pak Damek itu adalah seseorang yang selalu menganggap dirinya sukses. Bukan karena pintar, tapi karena ulet. Tapi karena ulet. Nah, tetapi kalau Anda melihat di video saya, di channel Coach Yudi Chandra, video tentang Pak Damek, apa yang Anda akan lihat adalah dia itu pintar banget. Saya personally menganggap Pak Sudamek sangat-sangat pintar. Jujur aja.
Tetapi dia selalu berbicara bahwa dia itu, oh saya nggak pinter, saya itu sukses karena ulet. Dan dia juga cerita tentang itu di videonya ya, di videonya. Nah, ya ini hal yang menarik. Dan ini yang membedakan antara orang pembelajar dan orang kurang diajar. Jadi orang kurang dia. Aduh. Ini membedakan. Jadi gini, orang mau belajar itu sadar bahwa banyak yang dia nggak tahu dan belajar dan mau belajar. Plus biasanya kalau orang sadar bahwa dia udah tahu bahwa dia itu pembelajar, dia tahu dia lebih tahu daripada orang lain, dia itu mau sharing, mau berbagi. Ya, jadi yang membedakan kalau orang yang kurang diajar ya, itu kebalikan dengan orang mau belajar. Orang kurang diajar itu gini, nggak mau belajar, orang ngomong nggak mau belajar, ya, nggak mau belajar, nggak mau ngedengerin, ya, dan dia merasa dia paling tahu, dan seandainya dia tahu orang itu berbuat salah, dia akan komplain mengenai orang tersebut banyak hal. Tapi dia mau ngajarin gimana cara memberikan solusinya. Nah, jadi dia orang yang kurang ajar. Oke, mantap. Pembelajar ya. Jadi, Pak, oh ini ada pertanyaan bagus nih. Tapi ini dulu ya, saya selesai dulu. Jadi, Pak Sudamek, AWS, Garuda Food, 3 jam bersama beliau buat saya banyak banget insight yang saya dapetin dari The Great Mind. Dan buat saya mungkin Pak Sudamek salah satu The Great Mind, pengusaha yang memiliki Great Mind yang masih alive di Indonesia dan yang bisa mau sharing dengan saya. Karena beliau Anda juga tahu, walaupun dalam hidupnya sudah sangat sukses dalam ekonomi, tetapi tetap mengambil gelar-gelar lainnya, bahkan mengambil S3 belakangan ini. Dengan honoris causa. Dan buat saya itu, wow, ngapain lagi sih? Sedangkan banyak dari kita, kalau kita lihat ya, setelah lulus kuliah, pegang buku yang berguna aja nggak pernah. Dengan alasan udah ngerasa kenyang ilmu gitu ya. Dan dia masih mengambil S3. Padahal coba berapa banyak orang yang harus karyawan atau tim dia yang harus dia handle? Ribuan. Tetapi kita kadang banyak kita yang saya ngelihat buka toko kecil, anak buah 2 apa 3, ngomongnya sibuk untuk belajar. Kena banget nih buat Bapak Ibu ya. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Jadi jadilah pembelajar, jangan jadi orang kurang diajarin. Itu. Siap. Gimana? Tadi ada pertanyaan ya. Sorry ya. Semoga. Ini ada pertanyaan ini Coach dari Albani. 88. Siap. Silakan Coach. Silakan. Ini ada pertanyaan. Nggak ngejos masalahnya. Oke, siap. Ini ada pertanyaan dari 88. Bagaimana cara konsisten di mindset kita, Coach? Soalnya untuk merubah sesuatu itu mungkin susah gitu. Jadi cara konsisten di mindset seperti apa kira-kira, Coach? Oke, kalau kita bilang gini, dimulai dari kata-kata Anda. Kalau Anda pengen merubah mindset, Anda gini, merubah sesuatu itu susah. Tapi bisa nggak? Itu dulu deh. Anda jawab. Jadi perbedaan antara orang sukses dan orang nggak sukses itu gini. Kalau orang sukses, orang nggak sukses biasanya bilang bisa tapi susah. Jadi kalau kita tanya gini, gimana ya? Kamu bisa nggak dapat omset 2 kali lipat di tahun ini? Bisa sih Pak, tapi susah. Nah,
Sedangkan kalau orang sukses, dia akan berkata beda. Susah Pak, tapi pasti bisa. Ngerasa nggak bedanya? Menarik. Beda banget sih, beda banget. Ngerasa nggak bedanya? Jadi contoh gini, ketika saya bikin YouTube saya, tahun lalu, ketika saya mulai di bulan Maret, itu subscriber cuma 2.000. Oke. Target saya 100.000 di akhir tahun saat itu. Ya. Oke. Semua orang saya ngelihat banyak sekali saat itu ketika di awal corona, banyak orang pengen lebih fokus ke digital di saat itu. Benar. Yang bikin YouTube banyak banget, yang IG Live banyak banget. Ya. Benar. Saya sempat karena galau jadi ikut-ikutan. Nah, biasa orang kalau galau itu ikut-ikutan. Nah, itu salah. Itu salah. Kenapa? Karena kalau Anda galau, Anda ikut-ikutan, berarti Anda adalah geng galau. Nah, geng galau, ya. Anda cuma ikut-ikutan. Akhirnya saya sebagai coach pun ikut galau, dalam arti kata, ya bayangin lah, klien saya habis hampir 100%. Karena untuk minta saya datang ke klien, saya juga nggak mau. Ya dong, ngapain gitu. Benar. Ngapain saya datang ketemu klien, sedangkan saat itu anak saya juga istri saya juga lagi hamil. Ya. Kemudian ketika saya melihat orang pada banyak live, saya ikut-ikutan live selama seminggu. Tapi pertanyaannya, berhasil nggak? Saya nggak ngerasa berhasil. Kenapa? Karena ketika seseorang yang ngikutin live saya, biasanya terjadi adalah mereka itu cuma datang ke live kita itu sebentar doang, habis itu pergi lagi. Karena yang sebetulnya mereka cari adalah mereka pengen tahu doang siapa sih yang live dan ngomonginnya ngomonginnya apa, kalau nggak kabur. Jadi yang terjadi adalah mereka belajarnya kalau cuma ujungnya sedikit doang, tapi nggak tuntas. Dan segala ilmu yang nggak tuntas, ya itu nggak jadi apa-apa. Benar. Udah belajar ilmu tuntas aja, kita ngambil sampai S1 sampai kelar, itu aja belum tentu sukses kalau nggak dipraktekin. Dipraktekin aja, belum tentu sukses kalau Anda nggak jadi yang terbaik. Sebagai contoh gini, berapa banyak sih orang belajar jadi coach? Banyak. Yang belajar dari buku banyak nggak? Banyak banget. Yang belajar dari YouTube banyak nggak? Lebih banyak lagi. Banyak sekali. Yang lulus sertifikasi banyak nggak? Banyak. Ya. Yang sukses, yang jadi coach banyak nggak? Banyak juga. Tapi yang benar-benar sukses jadi coach itu segelintir. Karena ketika Anda mempraktekkan, ketika Anda belajar, Anda harus praktekkan. Setelah Anda praktekkan, Anda harus disiplin untuk mempraktekkan itu terus-menerus sampai Anda jago dan jadi yang terbaik di bidangnya, baru Anda bisa sukses. Itu bedanya. Jadi, kita harus bisa konsisten. Caranya gampang. Gampang disebut, jalaninnya setengah mati. Ya. Di awal-awal, segala sesuatu tuh bilang kalau memang susah, kita harus akuin itu susah. Tapi bisa. Ingat, tapi bisa. Dibalik ya berarti ya Coach. Kan memang banyaknya itu bisa sih, tapi A, B, C, tapinya banyak banget itu belakangnya gitu ya. Berarti ini secara mindset harus dibalik. Susah tapi bisa. Jadi bisanya Oke, menarik. Susah tapi bisa. Mungkin perbedaannya agak sedikit, tapi nggak tahu ya. Coba buat Anda yang nonton, Anda bedain deh, bisa tapi susah, atau susah tapi bisa. Energinya beda. Karena terakhirnya kita bilang itu positif. Bisa. Yes. Benar. Karena hidup terakhirnya positif. Kalau kita pikirin, kalau Anda pengen jadi sesuatu, apa sih yang nggak susah? Ngerubah kebiasaan, apa sih yang nggak susah? Namanya juga biasa. Nggak usah susah-susah. Anda mau bangun 1 jam lebih awal daripada jam bangun Anda pun itu susah untuk dilakukan setiap hari.
Atau oh iya Benar. coach, kalau lebih bangun 1 jam lebih awal mungkin susah. Ya udah deh, 1 jam lebih awal deh tidurnya daripada jam tidur Anda. Hmm. Itu juga susah. Susah juga, ya pasti susah. Benar. Nah, apa yang nggak susah? Yang nggak susah adalah tetap menjadi diri kita yang seperti biasa. Itu yang nggak susah. Tapi pertanyaannya, kalau kita mau jadi orang luar biasa, ya kita harus jangan jadi orang gitu, ya jangan jadi yang sekarang lah. Kita harus naik level. Kan kita mau jadi orang luar biasa, di mana orang luar biasa itu yang kita mau, itu bukan kita. Kita harus bisa menyangkal diri kita sendiri, itu bukan kita loh. Kita mau jadi orang lain. Dan kita nggak mungkin bisa mencapai itu dengan kemampuan kita sekarang, dengan mindset kita sekarang. Itu yang kita harus tentuin. Jangan digampangin, bisa. Mau jadi konglomerat, bisa. Tapi susah ya, karena banyak saingan, banyak orang pinter, banyak yang ngerti, saya nggak ngerti, nggak bisa gini, nggak bisa gono. Ya, memang susah gitu. Tapi pertanyaannya bisa nggak? Kalau Anda bisa, ya jalanin lah. Anda pengen ubah kebiasaan Anda, susah nggak? Susah. Mau tidur 1 jam lebih cepat aja saya kadang-kadang susah. Contoh hari ini saya syuting pagi-pagi, kebetulan untuk ambil photoshoot untuk quote-quote saya. Karena kan kita mesti ada beberapa quote ya. Hari ini saya sempetin, udah dari 2 minggu kita janjian sama fotografer. Hari ini saya photoshoot. Yang terjadi adalah kalau photoshoot tuh kita harus pagi-pagi tuh. Dan kemarin malam, saya harusnya tidur lebih awal. Kenapa? Karena dengan catatan muka itu harus fresh kalau di photoshoot. Fresh. Ya, itu pun saya baru sadarin. Ternyata kadang-kadang kalau kita bilang bangun lebih awal, itu kan rasanya males. Tidur lebih awal pun susah. Iya, nggak ngefek ya. Karena secara matematis sama harusnya ya, Coach. Tidur lebih awal, sebetulnya kan secara matematis kita lebih nyantai, lebih banyak. Setuju nggak? Iya, benar. Tapi nggak semudah itu merubah kebiasaan. Benar. Jadi jangan cuma bilang kalau mau kita suruh bangun lebih awal, aduh saya kan masih nggak ada energi, nggak ada gini. Ya udah coba deh tidur lebih awal deh. Dan kemudian bangun pada saat yang sama gitu, lebih cepat 1 jam. Berarti kan jamnya sama kan? Nggak gampang. Nggak gampang. Nggak gampang. Benar. Karena ngerubah habit. Iya, habit. Jadi hal yang semudah itu pun terkadang susah. Tapi pertanyaannya, kenapa kita harus bilang bisa? Dan kenapa itu harus bisa? Nah, kita harus tahu bensinnya kenapa itu harus bisa. Kita harus ketemu why-nya. Kenapa sih saya harus bangun lebih awal? Dan alasan itu harus lebih besar daripada apapun rintangan Anda. Kenapa sih Anda mesti bicara goal? Gimana? Itu bicara goal ya, yang terkait why-nya tadi. Kita nggak usah ngomongin goal segala macem deh. Terlalu ribet. Kita ngomongin tentang apa sih yang kita mau. Terkadang kita aja nggak tahu apa yang kita mau. Gini deh, nggak usah ngomongin goal. Apa sih yang penting buat Anda? Tahu nggak bos apa yang penting buat Anda? Satu kata aja, coba. Yang penting buat saya. Iya. Keluarga. Yakin? Yakin? Ya, yakin, Coach. Oke. Pertanyaan saya gini, banyak orang nyebut yang penting buat saya itu keluarga. Tapi berapa banyak pasangan meninggalkan pasangan lainnya? Tapi bukan kenapa pertanyaannya? Kenapa sih semua orang kata-kata ngomong yang penting keluarga? Tapi banyak banget pasangan ninggalin pasangan lainnya dan keluarganya. Demi pasangan lain, demi uang, demi apa itu. Pertanyaannya benar-benar tahu nggak sih apa yang penting buat Anda? Ketika saya tanyain kayak gini gimana? Coba. Berubah nggak mindset Anda? Atau ada keraguan nggak? Banyak banget orang di luar sana yang selingkuh, ada pelakor, padahal udah punya anak, ya kan? Ada yang ninggalin anaknya sendiri, ada yang meninggalkan demi uang, ada yang mengorbankan waktu kerja terus-menerus tapi nggak pernah ketemu keluarganya. Jadi bener nggak sih itu penting? Atau jangan-jangan dia nggak tahu, dia cuma nyebut aja karena dia ikut-ikutan. Karena dia sebetulnya bingung.
Ini kita ngobrol santai aja, tapi Ya. gimana? Ini Untuk, kayaknya untuk tahu apa ya? Untuk tahu the real apa yang kita pingini, galinya seperti apa, Coach? nggak usah digali, itu yang salah. Kita nggak perlu ngegali sesuatu. Jadi gini, otak kita itu sekarang gini, ketika kita lagi ngobrol nih ya, ada berapa belas orang di sini. Oke, siap. Seberapa fokus sih Anda dengerin saya lagi ngobrol? Saya rasa enggak. Ada beberapa yang lagi nontonin kita IG Live sambil ngomong sama anaknya di sebelah. Ya kan? Atau sambil makan. Atau sambil ngapa-ngapain. Nah, ketika kita ngobrol, bahkan ketemu nih. Kita ketemu di satu meeting. Kadang-kadang pikiran kita bisa lari kemana-mana. Sebetulnya yang kita perlu tahu itu bukan digali. Yang kita perlu tahu itu kita harus gini, sama kayak kopi. Ini deh, nggak usah kopi deh. Air comberan, atau air comberan ya. Oke. Cara misahinnya gimana? Antara air dengan comberannya, dengan kotorannya. Disaring. Oke, terus otak manusia disaringnya gimana? Bisa nggak? Agak susah sih. Nggak bisa. Terus cara naturalnya gimana untuk air comberan? Supaya bisa bersih. Secara natural, kita punya otak nggak bisa disaring dong. Iya. Dipisahin. Gimana pisahinnya airnya? Ini air nih, ini kopi nih, maaf ya, ini kopi ya. Kalau saya makin aduk, apa itu jadi? Jadi air kopi kan? Keruh. Iya, benar. Gimana caranya supaya dia bisa terpisah dan kita tahu yang mana yang terbaik buat kita? Apa yang kita mau? Agak susah itu kayaknya, Coach. Tapi bisa nggak? Bisa, susah tapi bisa. Sebetulnya apa yang susah karena Anda nggak tahu caranya. Mungkin belum pernah nyoba. Yes. Cara simpelnya, kalau Anda pengen tahu untuk ngebagiin kopi dengan air dan kopi, atau comberan dengan airnya, didiemin aja tuh, bener, kayak Dewa Sudanta. Didiemin aja 1 hari juga bisa kok. Oh, kopinya turun gitu. Yes. Nah, pertanyaannya berapa sering Anda mencoba untuk mindful terhadap diri Anda? Oke. Benar, Albani, betul. Berapa sering sih Anda coba untuk mindful? Coba untuk benar-benar berpikir, cari tahu gitu. Keluar dari kesempatan Anda, berpikir secara tenang. Apa sih yang penting buat saya? Dan jawab secara jujur. Nggak usah pakai filter-filter, yang paling penting buat saya itu ini loh. Yang paling penting buat saya ini loh. Sedangkan informasi di mana-mana itu banyak banget yang membuat pikiran kita itu nggak tenang. Pikiran kita itu nggak clear. Dan brilliant mind is a clear mind. Baru setelah kita tahu apa yang penting buat kita buat goal. Kalau kita buat goal, tapi goal tersebut nggak penting buat kita, nggak bakal dijalanin lah. Berapa sering sih yang bikin goal pengen jadi orang kaya, pengen sukses, tapi nggak sukses. Karena buat dia nggak penting gitu. Karena buat dia kadang nggak penting buat saya sukses dalam arti, tapi semua orang bilang harusnya jadi pengusaha tuh. Nah, bener, exactly. Jadi jangan asal buat goal, apalagi kalau goal itu adalah goal yang orang lain tentuin buat Anda. Wah, kacau. Anak, kamu harus jadi penyanyi ya, membanggain papa ya, harus jadi pengusaha ya. Tapi goal itu nggak penting. Yang terjadi adalah kamu harus kuliah ini ya, kuliah accounting ya, atau kuliah jadi kedokteran ya, karena papa mama ini dokter. Oh iya. Goalnya dibuatin. Padahal itu nggak penting buat dia untuk jadi dokter. Passion dia nggak di sana, dia bahkan nggak tahu mau ngapain. Yang terjadi adalah habis kuliah, selesai, orang tuanya happy,
Ya setelah itu nggak tahu dia ngapain, kadang dipakai, kebanyakan. Dia belum tentu happy. Gitu ya. Ya, Ya. bener. Coach, tapi perlu nggak sih apa ya? Perlu nggak peran seorang mentor gitu ya dalam proses kita itu mencari apa goal itu tadi? Kan kita tenangin diri gitu ya. Perlu nggak kita cari second opinion? Kira-kira ini oke nggak sih goal seperti ini oke nggak? Itu perlu nggak menurut Coach Yudi? Kalau buat saya sih, kalau kita bicara mentor, sebetulnya mentor itu ada di banyak level. Okay. Mentor dari diri Anda sendiri itu adalah diri Anda sendiri dan Tuhan. Okay. Kalau buat saya, diri kita, itu kita harus ngomong sama diri kita dan terkoneksi dengan Tuhan. Itu adalah mentor terbaik kita. Jadi jawabannya perlu banget. Perlu banget. Oke. Jadi pertanyaannya, perlu nggak sih mentor manusia? Buat saya iya dan enggak. Iyanya kenapa, enggaknya kenapa, Coach? Ya gini, kalau Anda udah tahu banget, hubungan Anda dengan Tuhan udah baik banget, dengan alam semesta udah paham banget apa yang Anda mau lakukan, dan hal yang Anda sudah pernah lakukan, yang Anda mau lakukan itu nggak pernah dilakukan oleh orang lain sebelumnya di dunia ini, untuk apa Anda butuh mentor? Oke, jadi butuh mentornya tuh ketika apa? Ya ketika Anda, contoh gini, Anda pengen jadi coach, Anda pengen jadi pembisnis, Anda nggak pernah bisnis, Anda tahu ada seorang pembisnis yang lebih sukses dari Anda dan udah belajar dan lebih tahu lebih tahu banyak daripada Anda. Daripada Anda buang waktu, ya belajar aja pengalaman sama dia. Karena waktu adalah uang. Jadi daripada Anda ngulang kesalahan yang sama, buang waktu sekian lama, di mana hidup Anda juga ya hidup Anda kan nggak tambah muda setiap harinya. Kita kan ya ibaratnya berapa banyak sih orang yang mau dibayar waktunya? Contoh, oke deh kita tukar, saya bayar 1 tahun hidup Anda selama 1 M. Saya rasa banyak tuh yang mau beli kalau bisa tukeran barter gitu. Laku tuh, bisa jadi bisnis nomor 1 di dunia. Karena iya kan? Tapi pertanyaannya, tapi jarang gitu orang menyadari sesuatu sampai dia itu kehilangan sesuatu. Jarang orang menyadari mereka itu kehilangan waktu sebelum sampai waktu mereka hampir habis. Dan mereka sadar mereka belum melakukan banyak hal. So, itu yang terkadang kita harus tahu. Bahwa kita butuh mentor di saat itu. Jadi, saya belajar, saya suka belajar karena saya banyak banget yang nggak tahu. Saya bisa aja belajar sendiri. Tapi, buang waktu. Sebagai contoh, ketika saya tadi lagi cerita untuk Pak Sudamek. Beliau sudah belajar menjalani bisnis puluhan tahun. Bisnis kelas nasional, pengusaha nasional. Saya belum pernah jadi pengusaha nasional seperti beliau. Kenapa saya bilang gitu loh sama beliau? Iya. Dan banyak sekali yang beliau tahu yang saya nggak tahu. Sama dengan Bu Marta Tilaar tadi saya sharing di awal-awal sesi. 4 tahun umurnya. Tetapi apa sih yang bisa membuat beliau tetap sukses di umur 84 tahun? Saya belum 84 tahun, Pak. Dan saya nggak mau sampai 84 tahun baru nemu. Iya kan? Iya, kepanjangan. Iya. Karena kan masing-masing orang jatahnya beda, jatah waktunya. Iya, jadi kenapa belajar dari Bu Marta bahwa jadi pengusaha sukses itu jadi pengusaha yang humble dan nggak nyebelin. Jadi setiap kali saya interview di channel YouTube saya selalu mengambil sesuatu pelajaran. Karena buat saya channel saya itu bukan buat saya untuk menonjol, tapi itu adalah sebuah channel buat saya untuk belajar. Dan mungkin Anda bisa lihat bahwa cara saya menginterview, kebanyakan saya lebih banyak diem. Karena memang saya belajar dari narasumber saya. Apa sih yang bisa dan dapat belajar dari narasumber yang dahsyat luar biasa gratis, cuma modal kamera dan dieditin? Buat saya itu beruntung banget. Iya kan? Coba kalau saya minta Anda bayar Bu Marta untuk ngajar gitu loh, 1 jam.
Mahal Duit anak banget itu pasti. gimana? Iya benar. Iya Mahal kan? banget pasti itu. Benar benar Atau benar misalnya benar benar. gitu contoh, Pak, ajarin dong 3 jam pelajaran khusus one-on-one jadi mentor saya. Udah, aduh, dikit kali. Saya bayar deh, Pak. Ya berapa pertanyaannya gitu, ya kan? Benar 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 benar. Dapat kesempatan one-on-one. Yes. Dan bukan hanya itu loh, bukan hanya itu. Dan dikarenakan saya bisa membuat mereka bicara dan sharing, saya juga bisa membantu banyak pengusaha di luar sana untuk belajar. Jadi setidaknya secara nggak langsung, apa yang saya tanam akan saya tuai, dan saya percaya itu. Minimal saya melakukan sebuah kontribusi lah. Dan thank you banget juga buat teman-teman yang akhirnya jadi subscriber dan lain-lain. Dan ya berkat itu juga saya bisa dapat centang biru, bisa lebih subscriber. Ya mungkin karena mereka juga mendapatkan sesuatu ya. Dan saya, yang paling terima kasih ya saya. Karena semakin banyak orang tahu, semakin banyak saya terberkati. Semakin banyak saya dapat hoki lah intinya. Saya percaya tabur tuai. Maaf ya. Mungkin ada yang terjadi atau apa, tapi ini saya hanya sharing apa yang saya rasakan aja. Siap. Coach, ini ada satu pertanyaan yang menarik buat saya itu gini, Coach. Gimana sih cara kita itu bisa ngelepasin mental block, Coach? Kan seperti yang tadi ya, bisa tapi sulit gitu. Jadi banyak banget gitu kita dalam ingin mencapai sesuatu hal, mental block itu kan kadang jadi sesuatu yang mengganggu gitu ya. Dan itu kadang susah gitu dilepasin. Tapi bisa seperti apa, Coach? Tapi bisa. Pasti bisa. Bisa. Nih, kan gampang. Beberapa orang sulit, benar. Silakan. Ya. Nah, ini salah satu hal kenapa saya selalu interview orang sukses. Oke. Karena mungkin Anda udah banyak dengar bahwa the bird of the same feathers flows together. Dalam arti kata, burung tuh kalau hanya mau bergaul dengan burung yang sama. Yes. Kita manusia, saya coach, trainer, mau motivator kayak, ya kan, udah pasti nggak bakal stabil banget. Dalam arti kata pasti kadang-kadang semangat, kadang turun, tergantung kondisi fisik kita, ya kan. Untuk kita bisa selalu positif 100%, mungkin bisa ya. Tapi saya mungkin nggak banyak orang yang di dalam hidupnya apapun yang terjadi, bencana apapun juga masih tetap bisa positif. Pasti pernah down. Karena kita masih manusia dan ini sempurna. Dan cara yang buat saya paling efektif adalah gaul dengan orang positif. Saling nge-charge. Saya paling nggak mau dengerin orang curhat. Kenapa? Energi saya keserap, capek. Dan saya lebih baik melakukan sesuatu yang lain. Caranya gimana kalau saya mau connect dengan orang positif? Mungkin buat Anda yang belum bisa menginterview orang positif, baca buku biografi orang lain. Anda ke-charge loh. Wah gila, dari anak singkong bisa jadi konglomerat. Keren banget. Sedangkan saya anak keju tapi belum jadi konglomerat. Atau yang paling parah, saya anak keju tapi jadi konglomerat. Nah janganlah, ya kan? Nah jadi kita bisa terinspirasi. Wah, dari pengemis, dari pemulung, sekarang bisa jadi miliarder. Dulu sempat digebukin, diarak, tapi sekarang bisa jadi miliarder. Dan bahkan dengan artis, itu ada di YouTube saya. Anak pembantu bisa jadi sekarang bahkan digadangkan jadi calon menteri. Berapa bulan yang lalu digadangkan oleh UYM, Ustadz Yusuf Mansur, sebagai salah seorang calon menteri. Ya, dan dia juga seorang pengusaha sukses saat itu. Sempat membuat 2 perusahaan TBK dari anak pembantu. Nah pertanyaannya, ketika kita melihat seperti itu, kita kan akan ngerasa bahwa, ya gila ya, kita bersyukur loh, kita itu siapa loh. Kita start mungkin lebih better dari mereka. Tapi kenapa? Gitu loh. Why? What happened? Dan dengan gaul dengan mereka, dengan mempelajari mereka punya mindset, dengan mempelajari cara berpikir mereka,
Ya nggak usah banyak-banyak lah. Satu hal aja deh yang kita bisa tangkap dan kita bisa aplikasikan secara rutin, itu akan merubah hidup kita. Contoh tadi saya udah ngobrol tentang membelajar dan nggak nyebelin. Nggak nyebelin. Contoh dari tadi nih ya. Coba dari ada satu yang Anda tangkap dan Anda aplikasikan seumur hidup. Berubah nggak hidup Anda? Iya. Berubah. Benar. Jadi belajar dari kisah orang lain itu juga bisa jadi salah satu jalan gitu ya, kurang lebih ya, Coach. Dan gaul dengan orang lain. Gaul dengan orang yang positif. Siap. Gaul dengan orang positif ya, teman-teman ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Albani 88. Coach, mindset kan bisa goyah, bisa dari ajakan pertemanan atau lingkungan sekitar. Apakah kita harus jauhi hal itu? Pertanyaannya berguna nggak buat Anda? Pergaulan tersebut. Kalau Anda merasa pergaulan tersebut nggak berguna, ngapain? Gini loh, kalau saya pengen gaul sama orang, ada dua orang tipe, satu positif, satu negatif, ya. Kalau kita gaul dengan orang yang negatif, kita gaulnya kemana? Ke tempat-tempat yang negatif. Kita gaul dengan orang malas, perhatiin deh. Orang yang tidak bekerja keras, biasanya lebih suka ngebuang duit. Menarik. Kenapa? Karena kerjaan dan bosan. Gimana caranya saya tahu? Saya juga pernah males. Oke. Saya juga pernah dipecat dan nganggur gitu loh. Pernah. Jadi kenapa? Karena ya kita pas lagi nganggur ngapain? Ngajakin teman hangout. Pas udah jadi malam tuh seneng banget. Kenapa? Karena teman-teman udah pulang kantor. Sampai weekend, wah happy banget. Pengennya keluar, buang uang. Pengennya gaul, ya kan? Kalau siang lagi bosen ngapain? Ke mall kek, nongkrong kek, ngapain kek? Padahal nggak dipikirin bahwa bayar parkir aja mahal. Dan saya sadar bahwa ketika kita nganggur, kita buang uang lebih banyak. Karena kita lebih gatel untuk ngeliat-liat sesuatu. Window shopping lah, nyobain makanan baru lah, atau keliling-liling lah, ngeliat tempat baru lah. Dan biasanya kita akan menarik orang-orang yang seperti itu juga. Akhirnya yang terjadi, apa yang ketika kita berbicara dengan orang yang nggak positif, kita ngomonginnya apa? Betapa susahnya hidup ini. Bukan ngomongin ide, atau kita ngomongin orang lain. Gila ya, si dia hoki banget tuh, bisa kaya, bisa sukses. Gue nggak tahu deh kenapa ya gue begini ya. Akhirnya curhat. Akhirnya muter-muter seperti itu, akhirnya kita juga percaya. Iya ya, bener ya, hidup itu susah ya. Iya, susah. Kayaknya udah deh nggak bisa kemana. Nah, iya itu. Hal-hal seperti itu. Ganti pergaulan. Dan kalau kita gaul dengan orang sukses dan orang yang berpikiran positif, simpel aja gini deh. Kalau saya ngajakin Pak Sudamek, bosnya Garuda Food, untuk hangout setiap hari, ngopi bareng sama saya, kira-kira beliau akan ngomong apa? Kemungkinan besar nolak sih kalau setiap hari ya, karena beliau juga repot pasti ya. Exactly. Setiap minggu deh. Pak Damek, saya pengen ketemu Bapak nih. Ngapain Pak? Ngobrol-ngobrol aja Pak. Kita ngopi Pak. Gimana? Kira-kira? Atau orang yang di top Forbes 100. Forbes tahu ya? Forbes 100 daftar orang yang paling kaya tuh di dunia. Oh, di Indonesia gitu ya. Top 100. Saya ngajakin. Satu-satu saya kontak, satu-satu saya DM-in. Bos, kita ngopi-ngopi yuk setiap minggu deh. Kalau bisa saya traktir minggunya, saya pengen ngobrol aja, pengen curhat nih. Kira-kira mereka bilang apa? Lu tahu diri ya. Kenapa? Anak buah banyak nih. Tanggung jawab banyak. Lu mah bisa hangout melulu. Gua kerjaan banyak. Bener. Benar. Tapi ada ajak orang yang nganggur. Nah, ini kan kita bicara tentang positif dan negatif. Yes. So, buat saya gitu. Ya, kalau Anda pengen berubah, ya rubah lingkungan lah. Harus apa kagak terserah Anda. Tapi yang nyinyir pasti ada. Yang nyinyir bilang, nggak asik
Ya kan, dulu kamu begini, sekarang kamu berubah. Ya, memang you mau hidup lu berubah kan? Gampang lah pertanyaan saya. Emang mau hidup lu berubah ya lu mesti berubah gitu. Kalau nggak ya nggak usah berubah, ngapain? Gaul aja sama orang yang sama dan berpikiran yang sama. Ujung-ujungnya juga sama. Karena bahkan Albert Einstein bilang, kalau Anda pengen melakukan hal yang sama dan mengharapkan hasil yang berbeda, itu adalah definisi orang gila. Itu dikatakan oleh Albert Einstein. Jadi benar. Orang nyinyir itu biasa. Semakin tinggi Anda, semakin banyak Anda dilihat orang. Dan semakin banyak orang ngomongin Anda. Karena ketika Anda di bawah, Anda nggak diomongin, Anda diinjak. Bener nggak? Bener banget. Iya. Ketika Anda diinjak, ketika Anda di atas, Anda akan dibicarakan. Anda akan dilihat, wah dia bisa begini. Ngomongin, wah itu. Iya. Kaya mendadak, pesugihan. Atau apapun itu. Pesugihan. Apapun itu. Benar. Nih, saya sharing satu hal lagi ya. Kebetulan tadi baru 2, kayaknya tanggung. Mendingan 3 nih. Siap. Boleh. Silakan, Coach. Jadi, satu sifat orang sukses lagi yang saya lihat dan saya belajar dari Pak Johari Zain. Pak Johari Zain itu JNE itu apa ya? Ya tahu lah ya, Tiki segala macam ya. Saya ingat banget ketika saya ngajak Pak Johari. Itu subscriber saya masih 2.000. Bayangin. Oke. Saya nekat ngajak Pak Johari. Pak Jo, saya pengen belajar sama Pak Jo. Saya pengen interview Pak Jo di channel YouTube saya. Pak Jo mau loh, 2.000. Oke. 2.000, ya kan? Sedangkan di saat itu, saya pernah mau ngajak seseorang yang centang biru. Centang biru. Saya nggak sebut namanya. Ya, pengusaha koran, kayak catering gitulah intinya ya. Sukses banget ya. Tapi pas saat itu saya ngerasa, wah kayaknya keren banget, dan istri saya juga fans dia karena tampil bla bla. Tapi ini beda bobotnya ya. Yang punya JNE punya catering. Jadi adalah dengan yang punya catering, saya udah janji waktu ketemu, tapi akhirnya saya di ghosting mendadak. Dan setelah itu karena youtubernya dia like berapa puluh ribu lah, jauh lebih gede daripada saya di saat itu ya. Posting mendadak dan tim saya udah siap, dan saya tanya kapan lagi saya bisa ketemu, kapan lagi saya bisa interview. Mungkin karena dia ngelihat saya punya YouTube kecil banget ya, dan saat itu saya dikenal teman padahal, dan gak lama saya punya Instagram di unfollow. Iya, maklum. Saat itu juga saya punya Instagram masih kecil. Iya. Jadi, dan Pak Jo, saya ketika ngajak dia terima langsung, kita atur waktu, dan setelah saya rekaman selesai, saya pulang ke rumah, dan video itu kemudian sudah selesai, Pak Jo besoknya langsung telepon saya. Bilang, terima kasih ya Coach Yudi, saya udah diajak untuk bareng podcast sama Coach Yudi. Buat saya like, wow. Mestinya saya loh yang terima kasih. Iya, benar. Ini kita bicara tentang komisarisnya JNE. Saya beneran salut sama dia. Dan ini buat saya adalah salah satu sifat orang sukses yang harus suka berbagi dan juga grateful atau bersyukur. Jujurnya, kejadian itu setahun yang lalu, Pak Johari Zain saya interview. Tapi sampai sekarang pun, saya forever grateful loh dengan beliau. Bener-bener orang baik. Saya dikontak handphonenya dan dia telepon saya langsung bilang terima kasih. Oke, mantap. Suka berbagi dan bersyukur.
Ini teleponnya pun saya tegang gitu. Wah, kenapa ya? Jangan-jangan ada yang salah nih, gitu ya. Kayaknya ada yang salah nih. Ya. Coach Yudi mengucapkan terima kasih loh coach. Gitu. Saya very grateful, very humble man. Dan tadi saya udah sharing 3 orang yang buat saya senior. Sebetulnya banyak sih yang saya ada pengalaman-pengalaman yang buat saya benar-benar luar biasa ya, dengan bergaul dengan orang-orang sukses. Semoga ada yang dipelajarin lah. Tapi kalau buat saya, wow, pengalaman saya selama setahun jadi YouTuber nih dan interview orang lain, itu saya belajar banyak banget. Dan kenapa sih mereka bisa sukses sampai mereka sepuh ya? Ada alasannya. Ada alasannya. Humble lah. Humble. Sangat humble. Iya, humble. Gimana? Mantap. Luar biasa. Nggak kerasa kita udah 55 menit ini, Coach. Oke, mungkin di ending sesi ini saya coba tarik kesimpulan gitu ya, Coach. Saya dari tadi Coach Yudi ngomong juga, saya sambil catat gitu ya. Saya juga pengen dapat insight gitu ya. Jadi mindset orang sukses kalau dari contoh 3 orang yang tadi dikasih Coach Yudi, yang pertama itu nggak nyebelin gitu ya. Karena orang sukses cenderung melihat sesuatu itu jangka panjang gitu ya. Jadi kalau dia nggak nyebelin, tentu hubungan jangka panjang dengan orang lain itu akan lebih survive. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pembelajar, gitu ya. Jadi kita sebagai human nggak boleh cepat puas, gitu ya. Pasti ada something yang harus kita terus pelajari kita terus gali gitu, terus memperkaya kehidupan kita, pemikiran kita, gitu. Dan yang terakhir, suka berbagi dan grateful. 3 hal yang luar biasa yang bisa saya dapat. Coach Yudi, thank you. Waktunya kita sudah sharing kurang lebih 50, hampir 1 jam. Banyak sekali insight-insight yang kita dapat, Coach. Thank you sekali. Belum sempat mandi tadi ya kan? Udah disempet-sempetin, Coach. Thank you. Salam sukses terus buat Coach Yudi. Sehat terus ya, Coach. Sampai jumpa di semua. Siap. Thank you semuanya. Sampai jumpa di IG Live Senin depan. Thank you.